Mau curhat ya? Boleh ya malam-malam? Oke. Kemarin sempat dapat telepon dari temen yang ada di luar negeri, yang saya nggak sebutin di negara mana. Tapi di kontak list saya memang banyak sekali teman-teman yang dari luar, gitu ya, dari A sampai Z. Nah, mumpung mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, jadinya saya mau ngoceh-ngocehnya di sini aja supaya mereka tahu ekspresinya mana. Ekspresinya saya marah loh sama kamu, cuma tetap marahnya marah cantik ya, nggak marah yang bikin mengkerut wajah. Oke teman-teman, kemarin ada telepon dari salah satu teman. Dia hampir saja menangis oleh karena usaha yang dia jalankan itu gagal, fail ya. Ini udah mungkin ada sekitar 4 kali dia mencoba untuk berkonsultasi gitu ya, konsultasi. Saya bilangnya nggak konsultasi, saya bilangnya sharing. Sampai akhirnya dia sendiri yang memberikan ide, gimana kalau seandainya gue pakai usaha yang pernah lo jalanin gitu ya. Dulu kan pernah ngejalanin minuman energi ya. Sekarang pun sebenarnya masih kita mau usung, mau kita bangkitkan kembali, karena memang minuman energi itu basicnya rata-rata dari moringa atau dari bubuk kelor. Itu bagus untuk kesehatan. So, singkat cerita, saya setuju. Saya akan bilang sama dia, saya akan bikinkan bisnis plan buat kamu, tapi kamu bantu saya. Kemudian hari ini saya bilang dong, untuk membuat rencana keuangannya dengan list yang saya buatkan item-itemnya, teman ini harus mengisi harga dari barang-barang yang ada ya. Dalam bisnis plan itu harus ada rencana, harus ada proyeksi. Dua hal ini berdampingan sehingga kita akan punya forecast di masa yang akan datang ketika kita mengoperasionalkan usaha kita. Singkat cerita, dia menyuruh saya untuk menggunakan mata uang di Indonesia. Hey, bos, nggak bisa dong bos, harus pakai mata uang kamu, gitu loh. Lagi pula dengan kamu mencari tahu harga-harga yang ada di sana, itu sebenarnya kamu sedang into it ke dalam bisnis itu. Cocok nggak sih yang akan saya lakukan ini? Karena dari rencana-rencana itu akan terplanningkan, akan membayangkan, oh berarti nanti saya akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak mau bersusah payah mencari item-item tersebut, ya maaf, saya juga nggak bisa bantu kamu. Yang terpenting dalam menjalankan sebuah usaha adalah nih, hands on, tangannya harus main, otaknya harus main, harus kreatif, harus cari tahu sendiri. Supaya apa? Ada timbul rasa kesukaan dalam mengerjakan sebuah bisnis yang baru akan dijalankan. Jadi kalau seandainya teman-teman melakukan sebuah usaha, kemudian rencananya dibuatkan oleh orang lain, itu nggak akan ada soalnya. Gitu. Jadi saya berpikir, oke, berarti tidak hanya orang Indonesia saja loh yang sedikit memiliki mindset entrepreneur. Karena mindset entrepreneur itu kan harus diasah, tidak bisa simsalabim ala kadabra jadi gitu ya. Kalaupun usaha yang dilakukan itu jadi, biasanya akan jatuh dulu, nanti bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah itu yang akan mentalnya tertempa. Karena yang namanya mindset entrepreneur itu biasanya akan menciptakan peluang-peluang usaha. Bisa nggak kita bergerilya menciptakan sebuah usaha gitu ya, dengan situasi ataupun kapital yang sangat terbatas? Nah, kalau belum bisa menciptakan, berarti belum terasah, asah lagi mindsetnya, belajar lagi gitu. Jadi kalau teman-teman juga yang dari luar negeri nggak bisa memiliki mindset entrepreneur ya, sebanyak apapun usaha kamu, uang kamu, kemudian kamu mau datang ke sini, kemudian mau invest, saya cuma bilang entar dulu ya, entar dulu, jangan bikin kepala saya tambah pusing. Nanti yang udah-udah kamu nyuruh-nyuruh saya lagi, ayo ya. Konsultannya bukan gitu ya, temennya bukan, istrinya bukan, yang ada kayak bos, situ bosnya saya kacung kampretnya, maaf ya. Saya lebih smart dari Anda gitu. So kalau ada yang merasa bangga untuk berteman ataupun bekerja sama dengan teman-teman yang dari luar negeri, kayaknya bikin 1000 kali ya, mereka tidak lebih pintar dari kita loh. Gitu. Sumber daya alam kita bagus ya, kita juga orang-orang yang mau bekerja sama dan menyingkirkan lengan baju. Kita orang-orang yang nggak malu kalau kita memang kondisinya sedang terpuruk ya, harus jumping lagi ke bawah, kemudian mulai lagi start dari awal gitu ya. Kita orang-orang yang punya daya juang yang sangat
luar biasa. So teman-teman, kita mesti bangga jadi orang Indonesia. Kita mesti bangga bahwa kita punya kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Jangan mau disuruh-suruh sama orang-orang yang nggak bisa kerja, gitu ya. Think smart. Salam sukses.